Bagaimana jika selama ini kamu membaca Al-Fatihah di setiap sholat, tapi belum pernah benar-benar memahami rahasianya? Bagaimana jika di dalam Al-Fatihah tersimpan kunci yang bukan hanya membuka pintu kedekatan dengan Allah, tapi juga kecukupan dalam hidup dan rizki yang berkah? Yang mengejutkan, para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mengajarkan rahasia ini sejak lama, namun hanya sedikit yang benar-benar mengamalkannya. Kita membaca Al-Fatihah setiap hari, tapi kenapa hidup masih terasa sempit, hati masih gelisah, dan rizki terasa kurang? Lalu pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya rahasia ma'rifat di balik Al-Fatihah yang bisa mengubah hidup seseorang? Di video ini, kamu akan menemukan jawabannya, dan mungkin ini akan mengubah cara kamu melihat sholat selamanya. Al-Fatihah sebagai inti sholat dan kunci kehidupan. Dalam setiap rakaat sholat, ada satu surah yang tidak pernah terlewatkan, Al-Fatihah. Ia bukan sekadar bacaan pembuka, tetapi inti dari seluruh sholat. Tanpa Al-Fatihah, sholat tidak sah. Ini menunjukkan bahwa surah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bukan hanya dalam hukum, tetapi juga dalam makna spiritual yang sangat dalam. Dalam pandangan makrifat, Al-Fatihah adalah ringkasan dari seluruh hubungan antara hamba dan Allah. Ia bukan hanya sekadar rangkaian ayat, tetapi sebuah dialog yang hidup. Ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah dalam sholat, sebenarnya ia sedang berbicara langsung dengan Allah, dan Allah pun menjawab setiap ayat yang ia ucapkan. Banyak orang membaca Al-Fatihah setiap hari, bahkan puluhan kali, tetapi tidak semua benar-benar menyadari kedalamannya. Lisan membaca, tetapi hati tidak ikut hadir. Padahal jika Al-Fatihah dibaca dengan kesadaran, ia bisa menjadi kunci yang membuka pintu ketenangan, petunjuk, dan keberkahan dalam hidup. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan hanya pujian, tetapi pengakuan bahwa seluruh hidup ini berada dalam pengaturan Allah. Ketika seseorang benar-benar memahami ini, ia tidak lagi merasa hidupnya berjalan sendiri. Ia mulai melihat bahwa segala yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim mengingatkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini memberikan rasa aman dalam hati, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup tidak lepas dari kasih sayang Allah. Bahkan ujian sekalipun, di dalamnya ada rahmat yang tersembunyi. Saat membaca Maliki Yaumiddin, seseorang diingatkan bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Ini membuat hati menjadi lebih seimbang. Ia tidak lagi terlalu terikat dengan dunia karena ia sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara. Dari sini, cara pandangnya terhadap hidup mulai berubah. Puncaknya tada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah inti dari makrifat, bahwa hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Jika ayat ini benar-benar hidup di dalam hati, maka seseorang tidak lagi bergantung kepada dunia, tidak lagi merasa harus mengandalkan manusia, tetapi sepenuhnya bersandar kepada Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang sangat dalam. Ini bukan sekadar meminta petunjuk, tetapi meminta agar hidup selalu berada di jalan yang benar, jalan yang penuh keberkahan, ketenangan, dan kedekatan dengan Allah. Dalam perjalanan spiritual, Al-Fatihah bukan hanya dibaca, tetapi dihidupkan. Ketika setiap ayat dirasakan, sholat tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi momen yang penuh makna. Hati mulai berubah, pikiran menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih terarah. Banyak orang mencari solusi untuk masalah hidupnya di luar, dalam harta, dalam kesuksesan, dalam pengakuan manusia. Padahal kunci itu sudah ada dalam Al-Fatihah. Ketika seseorang benar-benar memahami dan mengamalkannya,
ia akan merasakan bahwa kecukupan bukan datang dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari hati yang terhubung dengan Allah. Al-Fatihah juga mengajarkan keseimbangan antara usaha dan penyerahan diri. Seseorang tetap berusaha, tetapi hatinya tidak bergantung kepada usaha itu. Ia berdoa, berharap, dan bekerja, tetapi tetap menyadari bahwa hasilnya berada dalam tangan Allah. Pada akhirnya, Al-Fatihah bukan hanya inti dari solat itu sendiri, tetapi juga kunci kehidupan itu sendiri. Ia mengajarkan bagaimana melihat hidup, bagaimana menghadapi ujian, dan bagaimana menemukan ketenangan di tengah kesibukan dunia. Dan ketika seseorang benar-benar menghidupkan Al-Fatihah dalam solatnya, ia akan merasakan sesuatu yang sangat dalam, bahwa selama ini ia membaca Al-Fatihah, namun sebenarnya Al-Fatihahlah yang sedang membimbing hidupnya menuju Allah. Makna Alhamdulillahirabbil alamin dalam rezeki. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sering kita ucapkan dalam setiap rakaat solat. Namun dalam perspektif ma'rifat, ayat ini bukan sekedar pujian, tetapi kunci cara pandang terhadap rezeki dan kehidupan. Alhamdulillah berarti segala pujian hanya milik Allah. Ini bukan hanya ucapan syukur ketika mendapatkan nikmat, tetapi juga kesadaran bahwa semua yang kita miliki, sekecil apapun, berasal dari Allah. Dalam hal rezeki, ini berarti bahwa sumber utama bukan pekerjaan, bukan usaha, bukan manusia, tetapi Allah sebagai Rabb, pengatur seluruh alam. Ketika seseorang benar-benar memahami makna ini, cara pandangnya terhadap rezeki akan berubah. Ia tidak lagi melihat pekerjaannya sebagai sumber utama, tetapi hanya sebagai perantara. Ia tidak lagi menggantungkan harapan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang menggerakkan segala sebab. Rabbil Alamin menunjukkan bahwa Allah adalah pengatur seluruh kehidupan, termasuk rezeki setiap makhluk. Tidak ada satupun rezeki yang terlepas dari pengaturannya. Ini memberikan ketenangan yang sangat dalam, bahwa apa yang menjadi bagian kita tidak akan tertukar, tidak akan hilang, dan tidak akan diambil oleh orang lain. Seringkali manusia merasa gelisah dalam urusan rezeki, karena ia melihat dari sudut pandang yang sempit. Ia merasa bahwa rezeki terbatas, bahwa ia harus bersaing, bahwa jika ia tidak mendapatkan sesuatu, berarti ia kehilangan. Padahal dalam makna ayat ini, rezeki bukanlah sesuatu yang sempit, tetapi sesuatu yang diatur oleh Allah dengan sangat luas dan penuh hikmah. Ketika hati benar-benar memahami Alhamdulillahirabbil alamin, ia akan menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi mudah khawatir, tidak mudah iri, dan tidak mudah merasa kurang. Karena ia tahu bahwa apa yang ia miliki sudah ditentukan oleh Allah dengan ukuran yang paling tepat. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan rasa syukur yang lebih dalam. Bukan hanya bersyukur ketika mendapatkan banyak, tetapi juga bersyukur dalam keadaan apapun, karena seseorang mulai menyadari bahwa setiap keadaan adalah bagian dari pengaturan Allah yang terbaik. Dalam perjalanan spiritual, rasa syukur inilah yang membuka pintu keberkahan. Bukan hanya banyaknya rezeki yang membuat hidup tenang, tetapi hati yang mampu melihat nikmat di balik setiap keadaan. Ketika seseorang bersyukur, hatinya menjadi lapang, dan ketika hati lapang, rezeki terasa cukup. Makna ini juga mengubah cara seseorang dalam mencari rezeki. Ia tetap berusaha, tetapi tidak lagi dengan tekanan yang berlebihan. Ia bekerja dengan tenang karena ia tahu bahwa hasilnya bukan sepenuhnya di tangannya. Ia tidak lagi panik ketika hasil tidak sesuai harapan, karena ia percaya bahwa Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin juga mengajarkan untuk tidak sombong ketika mendapatkan rezeki, karena seseorang menyadari bahwa apa yang ia miliki bukan hasil dari dirinya sendiri, tetapi pemberian dari Allah.
Ini membuatnya lebih rendah hati dan lebih mudah berbagi. Pada akhirnya, ayat ini adalah fondasi dari ketenangan dalam urusan rezeki. Ketika seseorang benar-benar hidup dengan makna ini, ia tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tetapi dalam kepercayaan. Dan ketika hati telah sampai kepada pemahaman ini, seseorang akan merasakan sesuatu yang sangat dalam. Bahwa rezeki bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi tentang seberapa yakin hati bahwa Allah adalah satu-satunya sumber dari segala kecukupan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rizki dari kasih sayang Allah. Dalam surah Al-Fatihah, setelah pengakuan bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, datang dua sifat yang sangat dalam maknanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam perspektif makrifat, dua sifat ini bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dirasakan dalam kehidupan, terutama dalam cara kita melihat rizki. Banyak orang memandang rizki hanya dari sisi usaha dan hasil. Jika berhasil, ia merasa tenang. Jika gagal, ia merasa gelisah. Padahal dalam makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, rizki bukan sekedar hasil kerja keras, tetapi pancaran dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Ar-Rahman menggambarkan kasih sayang Allah yang luas, yang mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali. Bahkan orang yang tidak menyadarinya pun tetap diberi rizki. Ini menunjukkan bahwa rizki bukan semata karena kita layak, tetapi karena Allah Maha Pemurah. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang yang lebih khusus, yang diberikan kepada hamba-hamba yang dekat dengannya. Ini adalah rizki yang tidak hanya berupa materi, tetapi juga ketenangan hati, keberkahan hidup, dan rasa cukup yang tidak semua orang miliki. Ketika seseorang memahami dua sifat ini, cara pandangnya terhadap rizki akan berubah secara mendalam. Ia tidak lagi melihat rizki sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan penuh kecemasan, tetapi sebagai pemberian yang datang dari kasih sayang Allah. Banyak orang memiliki harta, tetapi hatinya gelisah. Banyak yang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tetap merasa kurang. Ini karena mereka melihat rizki hanya dari sisi jumlah, bukan dari sisi rahmat yang menyertainya. Sebaliknya, orang yang memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim akan merasakan ketenangan yang berbeda. Ia mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi hatinya tenang. Ia merasa cukup. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki bagian rizkinya sendiri dari Allah. Makna ini juga membuat seseorang lebih mudah bersyukur. Ia tidak hanya bersyukur ketika mendapatkan lebih, tetapi juga dalam keadaan sederhana. Ia melihat bahwa setiap rizki, sekecil apapun, adalah bentuk perhatian Allah kepadanya. Dalam perjalanan spiritual, memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim juga menghilangkan rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan. Karena seseorang mulai percaya bahwa Allah yang beri hari ini juga akan memberi esok hari. Ia tidak lagi hidup dalam kecemasan, tetapi dalam keyakinan akan kasih sayang Allah yang terus mengalir. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan untuk tidak berputus asa. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam rezeki, ia tidak langsung merasa bahwa Allah meninggalkannya. Justru ia melihat bahwa mungkin ada bentuk kasih sayang lain yang sedang Allah berikan, yang belum ia pahami. Orang yang hidup dengan kesadaran ini juga akan lebih lembut dalam menjalani hidup. Ia tidak keras, tidak terburu-buru, dan tidak penuh tekanan. Karena ia tahu bahwa hidup ini berada dalam pelukan rahmat Allah. Pada akhirnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah kunci untuk melihat rizki dengan cara yang lebih dalam. Bahwa rizki bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana Allah mencurahkan kasih sayangnya dalam hidup kita.
Dan ketika seseorang benar-benar merasakan makna ini, ia akan memahami satu hal yang sangat indah, bahwa selama ini ia mengejar rizki. Padahal sebenarnya, rizki itu selalu datang sebagai bentuk cinta Allah kepadanya. Maliki Yaumiddin. Kesadaran akhirat mengubah cara mencari harta. Dalam surah Al-Fatihah, ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan membawa manusia pada kesadaran yang sangat dalam bahwa hidup ini tidak berhenti di dunia. Ada hari di mana semua amal akan dipertanggungjawabkan, termasuk bagaimana cara kita mendapatkan dan menggunakan harta. Banyak orang mencari rizki dengan fokus hanya pada hasil. Berapa banyak yang didapat, seberapa cepat meningkat, dan bagaimana bisa lebih dari orang lain. Namun ketika kesadaran akhirat belum hidup di dalam hati, seseorang bisa tergelincir, menghalalkan segala cara, mengabaikan nilai halal dan haram, bahkan mengorbankan kejujuran demi keuntungan. Ayat ini datang untuk mengubah cara pandang secara total. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa Allah adalah penguasa hari pembalasan, ia tidak lagi melihat harta sebagai tujuan utama, tetapi sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati. Ia mulai bertanya pada dirinya, apakah rizki yang saya cari ini halal? Apakah cara saya sudah benar? Apakah harta ini akan membawa kebaikan atau justru menjadi beban di akhirat? Disinilah terjadi perubahan besar. Seseorang tidak lagi hanya mengejar banyaknya harta, tetapi kualitas dan keberkahannya. Ia lebih memilih sedikit tetapi halal daripada banyak tetapi meragukan. Karena ia tahu yang dinilai di sisi Allah bukan jumlahnya, tetapi bagaimana harta itu diperoleh dan digunakan. Maliki Yaumiddin juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menggunakan rizki. Harta tidak lagi dilihat sebagai milik pribadi sepenuhnya, tetapi sebagai titipan. Dari sini lahir kesadaran untuk berbagi, untuk membantu, dan untuk tidak berlebihan. Dalam perjalanan spiritual, ayat ini juga mengurangi kecemasan dalam mencari rizki, karena seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dunia. Ia tidak lagi panik jika hasil tidak sesuai harapan, karena ia melihat kehidupan dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya hari ini, tetapi juga hari akhir nanti. Kesadaran akhirat juga membuat hati lebih tenang. Ia tidak lagi iri terhadap rizki orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan bagiannya masing-masing. Ia tidak lagi merasa tertinggal, karena ia memahami bahwa yang terpenting bukan siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling selamat di hadapan Allah. Banyak orang yang terlihat sukses di dunia, tetapi hatinya tidak tenang. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, tetapi hatinya damai. Ini karena ketenangan bukan datang dari banyaknya harta, tetapi dari cara hati memandang harta itu sendiri. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran Maliki Yaumiddin, ia akan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi tidak melupakan tujuan akhirnya. Dunia bukan lagi tujuan, tetapi jalan menuju akhirat. Pada akhirnya, ayat ini mengajarkan bahwa rizki bukan hanya soal mencari, tetapi soal mempertanggungjawabkan. Dan ketika seseorang benar-benar hidup dengan kesadaran ini, ia akan merasakan sesuatu yang sangat dalam, bahwa harta bukan lagi beban yang menekan, tetapi amanah yang membimbingnya menuju keselamatan di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kunci kecukupan. Di tengah surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang menjadi inti dari seluruh perjalanan ma'rifat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini bukan sekadar bacaan, tetapi kunci dari kecukupan hidup.
karena di dalamnya terdapat dua hal yang menentukan keadaan hati manusia: arah ibadah dan tempat bergantung. Iyyaka na'budu berarti bahwa seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Ini bukan hanya tentang sholat atau zikir, tetapi tentang niat dalam seluruh kehidupan. Ketika seseorang bekerja, berusaha, dan menjalani hidup dengan niat karena Allah, ia sedang mengubah seluruh aktivitasnya menjadi ibadah. Tapi banyak orang beribadah, tetapi hatinya masih terikat pada dunia. Ia sholat, tetapi masih mencari pengakuan manusia. Ia berusaha, tetapi masih bergantung sepenuhnya pada hasil. Inilah yang membuat hati tetap gelisah, karena arahnya belum sepenuhnya kepada Allah. Kemudian, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah titik balik dari kegelisahan menuju ketenangan. Selama seseorang masih menggantungkan harapan utamanya kepada manusia, kepada pekerjaan, atau kepada dunia, ia akan terus merasa tidak aman. Karena semua itu bisa berubah, bisa hilang, dan tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Namun ketika seseorang benar-benar menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, hatinya mulai berubah. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi hatinya tidak lagi bergantung pada usaha itu. Ia sadar bahwa usaha hanyalah sebab, sedangkan hasil berada di tangan Allah. Disinilah letak kecukupan yang sejati. Kecukupan bukan berarti memiliki segalanya, tetapi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan rasa cukup ini hanya bisa lahir ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah. Banyak orang memiliki banyak harta, tetapi tetap merasa kurang. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, tetapi hatinya tenang. Perbedaannya bukan pada jumlah, tetapi pada tempat bergantungnya hati. Ketika seseorang hidup dengan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia tidak lagi hidup dalam tekanan. Ia tidak terlalu takut kehilangan, karena ia tahu bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Ia tidak terlalu gelisah tentang masa depan, karena ia percaya bahwa Allah yang mengatur semuanya. Ayat ini juga mengajarkan keseimbangan. Seseorang tetap harus berusaha, tetapi tidak boleh melupakan penyerahan diri. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tetap berserah. Ia berdoa, berharap, dan berikhtiar, tetapi tidak memaksakan hasil. Dalam perjalanan spiritual, ayat ini adalah titik di mana seseorang mulai merasakan ketenangan yang stabil. Bukan ketenangan yang datang dan pergi, tetapi ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu mencukupkan. Pada akhirnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah rahasia sederhana yang sering dilupakan. Ketika seseorang benar-benar mengamalkannya, hidupnya akan berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat bergantung yang sejati. Dan ketika hati telah sampai pada titik ini, seseorang akan merasakan sesuatu yang sangat dalam, bahwa selama ini ia mencari kecukupan di luar, padahal kecukupan itu selalu ada ketika ia benar-benar kembali kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus menuju rezeki berkah. Dalam surah Al-Fatihah, ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan sekadar doa biasa. Dalam perspektif makrifat, ini adalah permohonan paling penting dalam hidup, termasuk dalam urusan rezeki. Karena bukan hanya soal mendapatkan rezeki, tetapi mendapatkan rezeki yang benar, halal, dan penuh keberkahan. Banyak orang berusaha keras mencari harta, namun tidak semua merasakan ketenangan. Ada yang memiliki banyak, tetapi hatinya tetap gelisah. Ada yang sukses secara dunia, tetapi hidupnya terasa kosong. Ini karena yang dicari hanya hasil, bukan jalan yang benar menuju hasil tersebut. Ihdinas siratal mustaqim
mengajarkan bahwa yang paling penting bukan hanya sampai tujuan, tetapi melewati jalan yang lurus. Jalan yang lurus dalam rezeki berarti jalan yang jujur, halal, tidak merugikan orang lain, dan sesuai dengan tuntunan Allah. Ketika seseorang benar-benar menghidupkan ayat ini dalam hatinya, ia tidak lagi sembarangan dalam mencari rezeki. Ia mulai berhati-hati, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak menggunakan cara yang curang, dan tidak tergoda oleh keuntungan yang cepat tetapi meragukan. Karena ia sadar bahwa jalan yang salah tidak akan membawa ketenangan meskipun hasilnya terlihat besar. Dalam pandangan spiritual, rezeki yang berkah bukan diukur dari banyaknya, tetapi dari dampaknya dalam kehidupan. Rezeki yang berkah membawa ketenangan, kemudahan, dan kebaikan, sedangkan rezeki yang tidak berkah sering membawa kegelisahan, konflik, dan beban dalam hati. Ayat ini juga mengajarkan bahwa manusia tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan petunjuk Allah dalam setiap langkahnya. Tanpa petunjuk itu, seseorang bisa saja merasa benar, tetapi sebenarnya berada di jalan yang salah. Karena itu, ihdinas adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan bimbingan Allah dalam setiap urusan, termasuk rezeki. Ketika seseorang terus memohon petunjuk ini dengan kesadaran, perlahan-lahan Allah akan membimbingnya. Ia mulai dipertemukan dengan jalan yang lebih baik, pilihan yang lebih tepat, dan keputusan yang lebih bijak. Ini bukan sesuatu yang selalu terlihat secara langsung, tetapi dirasakan dalam kemudahan dan ketenangan yang mengiringi hidupnya. Ihdinas siratal mustaqim juga membuat seseorang tidak terlalu berburu-buru. Ia tidak mengejar segala sesuatu dengan tekanan, tetapi berjalan dengan keyakinan bahwa selama ia berada di jalan yang benar, Allah akan mencukupkannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dalam perjalanan spiritual, ayat ini adalah doa yang terus diulang dalam setiap sholat. Ini menunjukkan bahwa manusia selalu membutuhkan petunjuk, tidak peduli seberapa jauh ia telah berjalan. Karena jalan hidup bisa berubah dan hati bisa tergelincir kapan saja. Pada akhirnya, ayat ini mengajarkan bahwa keberkahan dalam rezeki bukan hanya soal usaha, tetapi soal arah yang benar. Ketika seseorang berada di jalan yang lurus, meskipun rezekinya tidak besar, ia akan merasakan ketenangan, dan itulah tanda bahwa rezekinya diberkahi. Dan ketika seseorang benar-benar hidup dengan makna ini, ia akan memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa yang paling penting bukan seberapa cepat ia sampai, tetapi apakah ia berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Menghidupkan Al-Fatihah dalam sholat dan kehidupan. Banyak orang membaca Al-Fatihah setiap hari, berulang kali dalam setiap rakaat sholat. Lisan melafalkan, bacaan terdengar, bahkan hafalan sudah melekat sejak kecil. Namun, dalam perjalanan spiritual, pertanyaannya bukan hanya apakah kita membaca Al-Fatihah, tetapi apakah Al-Fatihah hidup di dalam hati kita. Menghidupkan Al-Fatihah berarti mengubah bacaan menjadi kesadaran, mengubah hafalan menjadi pengalaman batin. Setiap ayat tidak lagi sekedar dilafalkan, tetapi dirasakan, dipahami, dan dihadirkan dalam hati. Disinilah sholat berubah dari rutinitas menjadi pertemuan yang hidup dengan Allah. Ketika seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia tidak hanya memuji, tetapi benar-benar menyadari bahwa seluruh hidupnya berada dalam pengaturan Allah. Dari sini lahir rasa tenang, bahwa apapun yang terjadi bukan kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Saat membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, hati mulai merasakan bahwa hidup ini dilingkupi oleh kasih sayang Allah. Bahkan dalam kesulitan, ada rahmat yang tersembunyi. Kesadaran ini membuat seseorang lebih kuat, lebih sabar, dan tidak mudah putus asa.
Ketika sampai pada Maliki Yaumiddin, hati diingatkan bahwa kehidupan ini tidak berhenti di dunia. Ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya, termasuk dalam urusan rizki, karena ia sadar bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Puncaknya ada pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disinilah seseorang menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak lagi bergantung pada dunia, tetapi hanya kepada Allah. Dari sini lahir ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Kemudian, ihdinas siratal mustaqim menjadi doa yang terus hidup, bukan hanya di lisan, tetapi dalam setiap keputusan hidup. Seseorang mulai mencari jalan yang benar, bukan hanya jalan yang mudah. Ia ingin hidup dalam bimbingan Allah, bukan hanya dalam keinginannya sendiri. Ketika Al-Fatihah mulai hidup dalam sholat, efeknya tidak berhenti di sajadah. Ia akan terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Cara seseorang melihat masalah berubah, cara ia menghadapi ujian berubah, bahkan cara ia mencari rizki pun berubah. Ia menjadi lebih tenang karena hatinya terhubung dengan Allah. Ia tidak lagi mudah gelisah karena ia tahu kemana harus kembali. Ia tidak lagi merasa kosong karena hatinya selalu diisi dengan kesadaran akan Allah. Menghidupkan Al-Fatihah juga berarti menghadirkan maknanya dalam setiap langkah hidup. Ketika bekerja, ia ingat bahwa rizki dari Allah. Ketika menghadapi masalah, ia ingat bahwa Allah Maha Pengasih. Ketika merasa bingung, ia ingat untuk meminta petunjuk kepada Allah. Dalam perjalanan makrifat, Al-Fatihah bukan hanya bacaan dalam sholat, tetapi panduan hidup yang lengkap. Ia mengajarkan bagaimana bersyukur, bagaimana berserah, bagaimana berharap, dan bagaimana berjalan di jalan yang benar. Namun semua ini tidak terjadi dalam satu waktu. Ia membutuhkan latihan, kesadaran, dan keinginan untuk berubah. Seseorang harus mulai memperlambat bacaannya, memahami maknanya, dan menghadirkan hatinya. Dari situlah perlahan Al-Fatihah akan hidup. Pada akhirnya, ketika Al-Fatihah benar-benar hidup dalam hati, seseorang akan merasakan perubahan yang sangat besar. Hidupnya menjadi lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermakna. Dan disitulah ia akan memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa selama ini ia membaca Al-Fatihah dalam sholat. Namun ketika Al-Fatihah mulai hidup, justru Al-Fatihahlah yang membimbing seluruh hidupnya menuju Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak hanya menjadi ilmu yang kita dengar, tetapi benar-benar menjadi cahaya yang menghidupkan hati kita. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa sering kita membaca Al-Fatihah, tetapi seberapa dalam kita menghayatinya dalam sholat dan kehidupan. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, mudah menerima kebenaran, dan mampu merasakan makna dalam setiap ayat yang kita baca. Semoga setiap sholat kita bukan hanya gerakan, tetapi menjadi pertemuan yang menenangkan dengan Allah. Jika selama ini Al-Fatihah hanya kita baca, semoga mulai hari ini kita bisa menghidupkannya dalam hati. Jika selama ini sholat terasa biasa, semoga Allah menjadikannya lebih bermakna dan penuh kehadiran. Teruslah belajar, teruslah memperbaiki, dan teruslah kembali kepada Allah. Karena tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan hati menujunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.